Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, para kepala OPD, para tamu undangan yang hadir, dan seluruh ASN Kabupaten Bandung Barat. Pada pagi hari ini saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada peringatan ke-27 Hari Otonomi Daerah tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pimpinan lembaga tinggi negara, yang terhormat para menteri, kepala lembaga, yang terhormat gubernur seluruh Indonesia, yang terhormat bupati dan wali kota seluruh Indonesia, yang terhormat ketua DPRD provinsi, kabupaten atau kota, yang terhormat jajaran Forkopimda serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir baik secara langsung maupun virtual pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 dengan mengusung tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Ada pertanyaan sederhana, namun syarat dengan makna filosofis. Mengapa Hari Otonomi Daerah ditetapkan setiap tanggal 25 April setiap tahunnya? Oleh karena itu, perlu kiranya kita melakukan refleksi sejenak untuk kembali memahami esensi filosofis dari ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini genap berusia 27 tahun. Pada tahun 1995, pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 27 daerah tingkat 2 percontohan, ditetapkan 21 April 1995. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga pada tanggal 7 Februari 1996 pemerintah pusat mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah, ditetapkan 7 Februari 1996. Melalui keputusan tersebut menetapkan bahwa tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Setelah itu lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, ditetapkan 7 Mei 1999 yang membenahi hubungan pusat dan daerah. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Hadirin yang berbahagia, setelah 27 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia, bertambahnya pendapatan asli daerah, dan kemampuan fiskal daerah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas, serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain. Selain itu, kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinannya masih cukup tinggi, dan akses infrastrukturnya belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar dapat tepat sasaran secara efektif dan efisien. Saya juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi serta menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD bahkan melebihi TKDD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat. Disinilah ujian sekaligus pembuktian kemampuan leadership dan entrepreneurship, kewirausahaan untuk menangkap peluang yang ada oleh seluruh kepala daerah di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pemerintah pusat menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun menjadi 17% secara nasional. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayahnya masing-masing. Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal termasuk pola asuh dan lingkungan, sedangkan faktor spesifik lainnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia. Dukungan arah kebijakan dan dukungan anggaran mutlak diperlukan dalam upaya penanganan stunting secara komprehensif dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus dipastikan menjangkau seluruh wilayah dan tepat sasaran. Untuk itu, koordinasi dan sinergisitas seluruh jajaran Forkopimda, provinsi, kabupaten, dan kota perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya-upaya penanganan stunting di seluruh wilayah. Hadirin yang saya hormati, melalui momentum yang baik ini, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk dapat berdoa bersama agar apa yang menjadi tujuan otonomi daerah sebagaimana filosofi pembentukan dapat terwujudnya di semua daerah. Kita semuanya mampu menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi yang dapat memberatkan rakyat. Kunci yang utama mencapai itu adalah pada unsur sumber daya manusia, terutama ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, dan dapat bekerja sama secara kolaboratif. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan, selamat memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-27. Otonomi daerah maju, Indonesia unggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri.